Organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi global atau organisasi internasional adalah organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah. Kerjasama bisa dalam sektor politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Organisasi-organisasi regional dan global. NATO dalam bahasa Prancis yaitu Organisation du Traité de Atlantique Nord atau OTAN, adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan sebagai bentuk untuk mendukung Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC tanggal 4 April 1949. Tujuan NATO. Secara lengkap, tujuan berdirinya NATO antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan penyelesaian sengketa dengan damai. 2. Mencegah pemakaian kekuatan militer di dalam hubungan internasional. 3. Menghilangkan persekutuan politik ekonomi internasional. 4. Melakukan peningkatan kerjasama ekonomi antara negara-negara NATO. Anggota NATO yaitu Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila. Latar belakang berdirinya NATO adalah pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dalam bidang militer, berlangsungnya dalam bentuk fakta pertahanan militer. Berlangsungnya Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet saling curiga dengan yang lainnya. Tujuan NATO: membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara, memblokir berkembangnya komunis lebih lanjut di Asia Tenggara. Anggota NATO antara lain Thailand, Australia, dan Amerika Serikat. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer antar negara yang digagas oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Mei 1955 sebagai bentuk reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO. Sebagai organisasi bentukan Uni Soviet, Pakta Warsawa beranggotakan negara-negara blok timur di kawasan Eropa Timur yang pro kepada Uni Soviet. Salah satu perancang Pakta Warsawa adalah Nikita Khrushchev. Tujuan didirikannya Pakta Warsawa yaitu mengontrol kegiatan atau kekuatan militer di kawasan Eropa Tengah dan Timur untuk mencegah penyebaran Amerika Serikat. Anggota Pakta Warsawa meliputi Bulgaria, Jerman Timur, dan Cekoslovakia. ANZUS adalah organisasi pertahanan internasional yang dibentuk pada tanggal 1 September 1951. Fakta ini merupakan salah satu rangkaian perjanjian yang dibuat Amerika Serikat pada tahun 1949 sampai dengan 1955. Tokoh dalam ANZUS adalah C.A. Branson dari New Zealand, Percy C. Spender dari Australia, dan A. Seo dari Amerika. Tujuan ANZUS antara lain untuk saling membantu dalam mencegah para agresor atau penyerangan terhadap yang dapat munculkan di kawasan Australia. Selanjutnya, untuk membendung komunisme di wilayah Pasifik dan Oseania yang telah dianggap sebagai pihak agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari Cina dan Uni Soviet. Selanjutnya, menjalin ikatan dalam menghadapi semua serangan bersenjata bersama-sama karena adanya ancaman terhadap salah satu negara anggota ANZUS juga akan menjadi ancaman bagi negara lainnya. Anggota ANZUS antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Selanjutnya, OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara ekspor minyak bumi, yaitu organisasi yang tujuannya menegosiasi masalah-masalah terkait produksi,
harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan minyak berdiri pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Tujuan OPEC antara lain menggabungkan kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota, memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi, melakukan penstabilan harga minyak dunia, menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melindungi negara. Syarat menjadi anggota OPEC, negara yang bersangkutan secara substansi adalah mengekspor minyak secara fundamental, memiliki keperluan yang sama dengan negara-negara atau yang telah menjadi anggota. Anggota OPEC antara lain Irak, Iran, dan Arab Saudi. Selanjutnya adalah APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC dengan tujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Latar belakang berdirinya APEC yaitu adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi termasuk kawasan Asia Pasifik. Perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Anggota APEC antara lain yaitu Indonesia dan Peru. Manfaat APEC antara lain kerjasama dari APEC memberikan manfaat bagi negara anggotanya, terutama anggota yang sedang dalam kondisi berkembang. Manfaat APEC juga bagi para anggotanya selanjutnya adalah untuk meningkatkan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antar negara Eropa Barat di Roma, Italia. Latar belakangnya yaitu sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilan bergantung pada dua negara besar yaitu Prancis dan Jerman Barat. Struktur organisasi MEE yaitu Majelis Umum atau General Assembly atau Dewan Eropa atau European Parliament, bertanggung jawab terhadap badan pengurus harian atau komisi atau commission, dan Dewan Menteri the Council yang bertanggung jawab terhadap Mahkamah Peradilan atau the Court of Justice. Tujuan aspek integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar anggota. Anggota APEC antara lain Lituania, Swedia, Finlandia, Estonia. Selanjutnya adalah GATT. GATT adalah suatu perjanjian dagang internasional multilateral yang didirikan pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss, di mana tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Prinsip GATT yang pertama yaitu prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan secara harus transparan agar diketahui oleh negara lain. Selanjutnya yaitu prinsip resiprositas, yaitu prinsip yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu.
Selanjutnya adalah WTO atau World Trade Organization yang didirikan pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatur perdagangan antar negara. Karena tentunya sektor perdagangan adalah sektor krusial untuk setiap negara. Fungsi WTO: menyelesaikan sengketa dagang, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, dan juga mendorong arus perdagangan antar negara. Kegiatan WTO: membantu proses aksesi sekitar 30 negara yang belum menjadi anggota organisasi. Administrasi dan pemantauan penerapan aturan WTO sepakat untuk perdagangan barang, perdagangan jasa, dan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Negara-negara anggotanya adalah Amerika Serikat, Belanda, Italia, dan Afghanistan. Selanjutnya adalah ACTA. ACTA adalah organisasi suatu kesepakatan yang dibentuk untuk menciptakan zona perdagangan bebas oleh negara-negara ASEAN. AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang didirikan di Singapura pada tahun 1992 pada saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi ASEAN. Latar belakangnya yaitu dalam sejarah terbentuknya AFTA terjadi karena adanya perubahan eksternal, yaitu ketika terjadinya masa transisi dalam membutuhkan tatanan dunia baru. Terjadinya perubahan internal berupa kemajuan ekonomi negara-negara anggota selama 10 tahun terakhir dan kurang menggembirakan hasil kerjasama ASEAN. Selain itu, perlunya untuk menggalang persatuan regional dan meningkatkan posisi dan daya saing. Negara-negara AFTA adalah Filipina, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia. Selanjutnya adalah NAFTA. NAFTA merupakan kerjasama perdagangan bebas di Amerika Utara yang bertujuan untuk memudahkan negara anggota dalam bidang ekonomi, mulai dari pembebasan tarif dan hambatan perdagangan dan produksi barang tertentu, hingga adanya perlakuan adil terhadap penanaman modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara anggota. NAFTA didirikan pada tahun 1989 di Washington DC melalui perjanjian perdagangan antara Kanada dan Amerika Serikat yang dihadiri oleh perwakilannya masing-masing pada Desember 1992. NAFTA ditandatangani oleh presiden dari 3 negara, yaitu Brian Mulroney dari Kanada, Carlos Salinas de Gortari dari Meksiko, dan George H.W. Bush dari Amerika Serikat. Tujuan NAFTA: 1. Meningkatkan perdagangan antar 3 negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di kawasan tersebut. 3. Meningkatkan peluang investasi dan iklim kerjasama dalam persaingan ekonomi perdagangan tersebut. Anggota NAFTA antara lain Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. CAFTA atau Central America Free Trade Agreement adalah perjanjian perdagangan bebas yang disepakati oleh Amerika Serikat dengan negara-negara Amerika Tengah, yaitu Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Latar belakang CAFTA adalah keinginan menciptakan zona perdagangan bebas di Amerika Tengah. Kemudian perdagangan ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Amerika. Tujuannya yaitu mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggota. Keberadaan CAFTA memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Anggota CAFTA yaitu Costa Rica, Guatemala, Amerika Serikat, dan Honduras. Pengaruh organisasi global dan regional terhadap bangsa Indonesia. 1. Meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan. 2. Memberikan image positif Indonesia dalam pergaulan internasional. 3.
Kapasitas pengembangan pejabat pemerintah negara dalam hal perdagangan internasional.